Nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya. Anda ini berbahaya sekali. Wow. Orang baik dan orang beriman akan berkaca pada sebuah kekalahan. Dia akan mengambil kesimpulan bahwa kekalahan tahun ini menjadi sebuah pembelajaran dan mengubah sikap dan strategi dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Ya, benar. Sementara orang munafik dan haus kekuasaan akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menyudutkan orang lain dan menganggap orang lain melakukan kecurangan atas sebuah kemenangan yang mereka dapatkan. Kalau boleh kita pertanyakan, kalau Anda mendapatkan Gibran menjadi wakil Anda di pemilu 2004 kemarin, apakah Anda menyampaikan statement yang Anda sampaikan sekarang ini? Pasti tidak ya. Saya rasa tidak. Benar. Ingat. Token listrik semakin sedikit, semakin berisik. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Salam akal waras. Guys, I wanna show you something. Ya. Adalah kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau bapaknya siapa. Atau ponakan siapa, ini harus dikembalikan. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Di masjid ya. Di masjid. Yang aku baca, ini tuh video baru yang terjadi setelah taraweh. Jadi si Abah ini berpolitik ya, jadi bukan ceramah, tapi berpolitik di dalam masjid. Kalau ada yang salah, correct me if I'm wrong. Tidak kapok-kapok ya. Menurut aku ini sudah sangat amat maksudnya tuh gini loh, even itu ternyata cuman video lawas yang baru di-up. Emang kalian tuh gak enak ya ngelihat orang yang berpolitik di masjid? Gak enak ya? Aku pribadi sih enak banget ya ngelihat orang yang cawe-cawe politik di dalam masjid, di dalam tempat ibadah, bukannya ceramah, bukannya beribadah, tapi berpolitik dengan dalih surga, dengan dalih akhirat, dengan dalih agama. Tapi padahal dia tuh begitu cuma untuk duniawi dia saja. Iya, untuk kepentingan dia saja ya. Maksudnya ini kan pemilu udah jauh banget ya, Februari kan, dan ini udah Maret, bahkan udah puasa. Apa faedahnya begitu di masjid gitu loh? Ya. Kalau bukan pada akhirnya nanti malah memecah belah bangsa gitu ya, bikin orang-orang ini nggak percaya hasil KPU curang, pemilu curang, Bawaslu curang, tapi kagak ada buktinya, cuma teriak curang doang, bikin ricuh gitu. Emang bener kata Kick N ini bener banget nih. Bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? Oh tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser. Tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Waduh, enggak lah Pak Anies. Masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya mengundang orang-orang jadi menteri. Pak Anies. Saya kok bingung ya sama Pak Anies ini. Ditawari maju pilgub DKI, nggak mau, bilangnya ingin menggeser cerita tentang pilpres. Terus dibilang Pak Anies kalau ditawari jadi menteri mau atau enggak? Jawabannya malah Pak Anies kalau menang yang akan menawari orang lain jadi menteri. Masih terlalu besar harapannya. Hayalan ini setinggi tingginya, seindah-indahnya. Ya nggak apa-apa Pak Anies, mumpung bulan puasa, hayalan seindah-indahnya, setinggi-tingginya. Sudah berhayal Pak Anies itu menang dan bersiap untuk mengajak orang lain jadi menteri. Itu bagus Pak Anies, positif ya. Nanti pas waktu pengumuman biar Pak Anies itu nggak kaget karena sudah membayangkan menjadi presiden, menunjuk orang-orang jadi menteri. Kalau pengumuman Pak Anies kalah nggak kaget ya. Pak Anies banyakin puasa, ibadah, sholat tarawih, sholat tahajud, terus tadarus dan bagi-bagi takjil. Benar. Tapi jangan bagi-bagi kekalahan dan kesedihan loh ya. Pak Anies, saya akan tetap support Pak Anies untuk menjadi presiden dan mengajak orang yang lain jadi menteri. Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Ganjar, Caimin, Bu Megawati, Pak Surya Paloh, ajak jadi menteri Pak Anies. Oke, saya setuju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Pak Anies. Tolong Pak Anies ngelawak kawan-kawan. Ngelawak lagi. Pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Iya, kita sudah tahu. Bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran. Hasil tekanan, hasil tawaran. Ngakak sekali lah emangnya. Pak Anies ini ngelawaknya total. Ya, ngelawaknya total sekali ya. Masih. Kemarin Pak Anies ya bilang ada kecurangan pra TPS. Itu kami sudah bingung Pak Anies ya. Sekarang Pak Anies bilang pra perhitungan, pra pemilu. Jadi yang benar mana? Pra TPS, pra perhitungan atau pra pemilu? Pra apa lagi ya? Karena dalam kamus kami nggak ada tuh ya. Adanya praskripsi, pratesis. Waktu saya S2 di UI itu ada pratesis. Prajurit. Terus pas saya beli pulsa ada prabayar. Kalau pra TPS, pra perhitungan, pra pemilu nggak ada. Terus tadi Bapak bilang untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang sesungguhnya, tidak dengan tekanan. Aspirasi masyarakat. Emang selama ini pemilu kemarin tuh tanggal 14 bukan aspirasi masyarakat. Yang coblos kan masyarakat, Pak. Emang yang coblos siapa? Hantu. Jadi aspirasi hantu. Terus tekanan tadi yang nekan-nekan. Iya. Siapa yang tekanan? Hasil tekanan, bukan rakyat hasil tekanan ya. Coba tulis di kolom komentar, kita bahas dulu ini ya. Ya guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, kalau kita dengar Anies tadi bilang, ya jangan kita jangan kita dengar hasil rakyat yang hasil ditekan gitu ya kan, hasil tekanan ya, aspirasi hasil tekanan rakyat. Aduh, Pak Anies, ya udahlah Pak Anies ya. Kalau menurut saya guys, Pak Anies ini sebenarnya aku nggak tahu lah, hayalannya terlalu tinggi untuk menjadi presiden ya kan. Bahkan sampai dia katakan, gimana kalau kita yang nawarin ya, ataupun nawarin jadi menteri. Aduh, kan wartawan bertanya, Pak Anies gimana dengan tawaran jadi menteri? Gimana kalau kita yang tawarin? Ya aduh, masih berharap gitu, berhayal setinggi-tingginya itu ya Pak Anies ya. Pak Anies ini berharap sekali kalau pemilu ini memang 2 putaran, dan setelah 2 putaran Anies lah yang menang ya. Itu harapan Pak Anies, ataupun mungkin harapan Pak Anies suara Prabowo itu berbalik kepada Pak Anies ya. Itu harapan Pak Anies, dan Pak Anies menang 1 putaran. Tetapi itu ya aduh, Pak Anies aku pun nggak tahu lah Pak Anies ya. Pak Anies ini kan orang bijak, pandai ya, tetapi kok nggak, gimana ya, nggak negarawan ya, nggak mau terima kekalahan, masih sampai sekarang masih ngotot, masih berangan-angan, masih berhayal, masih, aku pun nggak tahu ya guys, masih merasa dia yang menang ya kan. Tapi nggak apa-apa lah Pak Anies ya, nggak apa-apa. Dan tadi kita lihat abang kita yang pertama kali di video tadi ya, mengatakan Anda ini berbahaya sekali ya. Itu mengatakan, abang ini mengatakan terhadap Pak Anies ya, karena Pak Anies di situ ya bisa dibilang habis sholat tarawih ya, berbicara soal politik lagi di masjid ya, di masjid. Bukannya ceramah untuk soal-soal agama, tidak ya kan, ini masih soal tentang, waduh, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Coba kalian komen lah apa yang harus kalian komen tentang Pak Anies yang selalu membuat ataupun mengadakan politik di masjid-masjid ya sampai sekarang ini. Waduh, parah lah ya. Dan baik guys, kita lanjut ke demo tanggal 18. Hari ini 18 ya kan? Ya, 18 Maret ya. Jadi hari ini ada demo juga ya guys. Coba kita lihat dulu, coba bagaimana keramaian ataupun keseruan demo hari ini ya guys. Kami ada berlipat ganda. Luar biasa. Coba kita lihat dulu yang berlipat ganda. 15 orang, 10 orang. Aduh, berlipat ganda. Nepotis itu sesuai dengan putusan MK nomor 90. Wow, bakar ban ya.
Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak. Aduh, ini perusak lah ya ini ya, perusak ini. Kita ada kerjaan langsung ya. Itulah kalau sebelum dan mencermati bahwa kecurangan hari ini kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, sumber daya kita toanya banyak ya guys. Wow, termasuk yang bekerja mencari nafkah yang semakin sulit. toanya banyak, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 kayaknya ini ya. Kantor KPU RI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Udah, aku nggak terlalu menghiraukan apa yang dia bilang ya guys, karena ini aja yang demo ya. Kita lihat aja ya kelucuan mereka ya. Bosan memang guys, bosan. Kalau pengumuman dilakukan hari ini juga, apalagi yang diumumkan adalah hasil pemilu dan pilpres. Ada yang tulis ya guys, hal yang seperti ini tidak masuk di berita-berita. Ya, gimana mau masuk di berita, TV-TV ya kan, orang ngakak semua melihatnya. Aduh. Di televisi. Berita kayak gini, aduh. Mana ada berita yang mau angkat tentang ini aja ya kan. Mana ada TV yang mau angkat berita yang kayak gini, orang-orang sakit hati yang kayak gini. Orang malah ketawa ya melihat mereka ini sebenarnya. Yang orasi yang itu aja ya kan. Meskipun aku nggak lihat orangnya ini di sini, tapi kita kenal suaranya itu aja ya kan. Ini bukannya ramai karena semuanya orang demo ini ya. Ada yang datang mencari konten, jadi YouTuber ya kan. Ya membuat live TikTok banyak ya kan. Ada yang nonton ya kan. Coba kalian lihat ya guys. Lihat toanya ya guys. Suaranya jangan fokus ke suaranya ya kan. Lihat toanya 2, 4, 6, 8, 9, 10 toa ya. Dan ini kayaknya ini khusus dirakit untuk demo ya. Toa ini kan. Tempat toa ini pun kayaknya khusus dirakit untuk berdemo saja ya kan nih. Waduh, bagus juga ya kan. Dirakit sedemikian rupa untuk khusus pendemo para sakit hati ya kan. 18 Maret besok pasti ada lagi nih kayaknya. Oh, itu ada juga ya. Oh, bawa ban yang tadi dibakar ya. Bawa ban sudah siap. Yang kayak gini kenapa nggak dilarang ya? Kalau bawa ban kebakar-bakar ini harusnya, kalau mau demo silahkan saja, tapi jangan merusak ya kan. Tapi aku udah bosan muak, memang benar ya. Ini pendukung Anies lah ini ya. Pendukung Anies, pendukung 03 ya. Ya guys, menurut aku ya guys, ya karena Pak Anies masih belum mau menerima kekalahan ya kan. Masih belum mau menerima kekalahan, masih belum mau legowo ya kan. Bahkan Anies ini masih berangan-angan, berhayal ya bahwa dialah yang menang. Maka daripada itu pendukung-pendukungnya ya tetap semangat untuk berdemo ya kan. Ya meskipun nggak banyak ya kan. Nah, kalau sekiranya nanti Pak Anies mungkin berbicara, ya udahlah kita terima aja ya kan. Pastilah mereka-mereka ini juga ada yang nggak mau turun lagi ya kan. Tetapi ini Pak Anies suka melihat orang-orang yang kayak gini ya. Bahkan mengompor-ngompori orang ya, bisa dibilang mendoktrin orang ya kan. Nggak di masjid, nggak di pokoknya di macam-macam lah ya kan. Jadi Pak Anies ini suka melihat orang-orang yang demo seolah-olah membela dia lah ya gitu ya kan. Katanya dicurangi lah ya. Memang segitu aja lah suaranya Pak Anies, nggak banyak.
Ya nggak banyak, itu aja suara Pak Anies ya segitu-segitu aja ya kan. Udahlah Pak Anies, Pak Ganjar, terima kekalahan, cepat-cepat legowo. Ini udah berapa hari lagi ini ya? 2 hari lagi ya kita dengar KPU ya tanggal 20 nanti untuk mengumumkan siapa pemenang Pilpres tahun 2024 ini ya kan. Nah, jadi guys, coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentar tentang orang-orang barisan-barisan sakit hati ini yang tidak terima kemenangan Pak Prabowo, termasuk Pak Anies, termasuk Pak Ganjar. Kalian berkomentar, dan ya sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo sudah menang ya. Jadi kita sebagai penonton, alhamdulillah, kita akan tunggu ya Prabowo dilantik. Bye.